Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Tarimana dengan NIM E1S1 21050. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari sistem basis data mulai dari introduction sampai normalisasi yang akan dijadikan sebagai mid sistem basis data. Adapun yang akan saya bahas yang pertama yaitu introduction atau perkenalan mengenai basis data atau database, kemudian relational model, lalu database design, kemudian relational database design, normalisasi, dan selesai. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu introduction. Namun sebelumnya saya akan memberikan kelemahan dalam sistem file untuk menyimpan data, yaitu yang pertama redundansi dan inkonsistensi, di mana informasi yang sama dalam file yang berbeda kesulitan dalam mengakses data. Lalu di sini juga perlu menulis program baru untuk setiap tugas baru isolasi data. Lalu kemudian masa integritas. Dalam sistem file memiliki kelemahan dalam masa integritasnya, yaitu kendala integritas. Misalnya saldo akun lebih besar dari 0, maka menjadi terkubur secara eksplisit. Lalu kemudian sulit untuk menambahkan batasan baru atau C, ubah yang sudah ada. Lalu ada juga kelemahan sistem berkas untuk menyimpan data, yaitu di mana yang pertama otomisitas pembaruan. Dalam menyimpan file di sistem berkas, yaitu pembaruan keadaannya tidak konsisten. Lalu kemudian jika kita mengakses bersamaan data yang kita simpan di sistem berkas itu tidak terkontrol, dapat menyebabkan inkonsistensi. Lalu kemudian memiliki masalah keamanan, di mana sulit menyediakan beberapa akses pengguna. Adapun solusi-solusi dari menyimpan data yang baik selain sistem berkas dan sistem file yaitu adalah sistem basis data. Apa itu sistem basis data? Sistem basis data atau database adalah sebuah koleksi dari data yang saling berelasi, di mana data tersebut disimpan pada komputer sedemikian hingga sebuah program komputer dapat berinteraksi dan menggunakan data yang disimpan tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menjawab pertanyaan. Data perlu disimpan dalam suatu database untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Database Management System, yaitu berisi informasi tentang perusahaan tertentu, seperti kumpulan program untuk mengakses data, lingkungan yang nyaman dan efisien untuk digunakan. Adapun aplikasi yang menggunakan database yaitu perbankan, maskapai, penerbangan, universitas, penjualan, manufaktur, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh data dalam database. Di sini kita dapat melihat view of data, yaitu orang-orang yang dapat melihat data, misalnya orang pertama, orang kedua, dan orang lebih banyak lagi. Lalu kemudian mereka dapat melihat logika level dan physical level. Adapun relation model, semua data disimpan dalam tabel. Contoh tabung dalam model relasional. Adapun contohnya seperti yang ada di gambar, yaitu di mana di sini ada ID, name, department name, dan salary. Adapun ID, name, department name itu adalah sebagai kolom, sedangkan untuk isi dari ID, name, dep, name, dan salary itu adalah rows. Salah satunya seperti contoh di dalam layar. Lalu ada yang namanya Data Definition Law atau DDL, yaitu notasi spesifikasi untuk mendefinisikan skema database. Adapun contohnya seperti di bawah ini, yaitu di mana kita dapat menuliskan instruksi seperti ID, name, department name, dan salary, dan memiliki kodenya masing-masing. Misalnya ID itu sebagai char, name yaitu varchar itu misalnya kita akan menuliskan sebuah kalimat, misalnya seperti date juga itu ada yang namanya
Misalnya kita ingin menuliskan tanggal, itu ada yang namanya date. Adapun 5, 20, 28,2 ini adalah sebagai panjang katanya. Lalu kompiler DDL menghasilkan satu set template tabel yang disimpan dalam kamus data. Kamus data berisi metadata, yaitu data tentang data, seperti skema basis data, kendala integritas, kunci utama, atau ID secara unik mengidentifikasi instruktur. Lalu ada namanya otoritas, siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Lalu ada yang namanya Data Manipulation Language atau DML, bahasa untuk mengakses dan memanipulasi data yang terorganisir dengan model data yang sesuai. DML juga dikenal sebagai bahasa query. Dua kelas bahasa murni digunakan untuk membuktikan properti tentang komputasi daya dan untuk mengoptimalkan, yaitu adanya aljabar relasional, kalkulus relational tuple, kalkulus relational domain. Lalu komersial digunakan dalam sistem komersial. Bahasa yang sering sekali digunakan yaitu SQL, yaitu adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. Apa itu SQL? SQL adalah bahasa komersial yang paling banyak digunakan. SQL bukan bahasa yang setara dengan mesin Turing. Untuk dapat menghitung fungsi kompleks, SQL biasanya tertanam dalam beberapa bahasa tingkat yang lebih tinggi. Program aplikasi umumnya mengakses database melalui salah satu dari yang pertama ekstensi bahasa untuk memungkinkan SQL tersemat, lalu antarmuka program aplikasi, misalnya ODBC atau JDBC, yang memungkinkan query SQL untuk dikirim ke database. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu relational model. Apa itu relational model? Relational model adalah model data rasional, adalah suatu model basis yang data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Adapun contoh dari relational model sama seperti yang tadi, misalnya ada ID, name, department name, dan salary, yaitu atributnya yang ID, name, department name, dan salary. Adapun tuple-nya yaitu yang sebagai row, yang itu yang ada yaitu sebagai isi dalam atribut. Contohnya seperti pada layar. Lalu apa itu atribut tipe? Yaitu himpunan nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut disebut domain dari atribut. Nilai atribut biasanya harus atomik, itu adalah atau tak terpisahkan. Nilai khusus, null, adalah anggota dari setiap domain, diindikasikan bahwa nilai tidak diketahui. Nilai nol menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Kemudian apa itu case? Key dapat dipahami sebagai tanda pengenal untuk mengidentifikasi sebuah baris di dalam tabel. Artinya, masing-masing baris data pasti dan harus memiliki tanda pengenalnya sendiri. Key dapat diibaratkan seperti nomor induk kependudukan atau NIK untuk masyarakat Indonesia atau nomor induk mahasiswa NIM untuk para mahasiswa. Selain itu, key juga berperan sebagai penghubung antar tabel. Lalu kemudian kita masuk ke jenis-jenis key, yaitu ada yang pertama primary key, yaitu tanda pengenal yang ditetapkan untuk suatu tabel, yaitu seperti contoh di samping, yaitu tabel mahasiswa sebagai NIM sebagai primary key yang sebagai penghubung antara nama lengkap dan jurusan. Lalu kemudian ada yang namanya foreign key, yaitu untuk menjalankan fungsi kedua dari key dalam database, yakni sebagai penghubung antar tabel. Misalnya tabel siswa dan tabel kelas akan dihubungkan antara NIS dan juga kode kelas, di mana NIS terdapat nama lengkap dan jenis kelamin, sedangkan tabel kelas terdapat kode kelas dan jurusan. Adapun skema
Adapun skema dari database mungkin salah satunya seperti ini, yaitu ada siswa di sini, guru membimbing siswa, yaitu penghubungnya antara ID guru dan juga ID siswa. Lalu kemudian siswa yang berprestasi dapat terhubung kembali ke siswa, dan siswa dapat mengikuti lomba-lomba. Lalu kemudian ada yang namanya relational query language, yaitu bahasa query relasional menggunakan aljabar untuk menghentikan permintaan pengguna dan menginstruksikan DBMS untuk berkomunikasi dengan database. Bahasa query relational ini bisa prosedural atau non-prosedural. Adapun salah satu contohnya yaitu pemilihan baris atau tuple seperti di bawah ini, yaitu relational R, yaitu terdapat A, B, C, dan D. Lalu kemudian ada yang namanya natural join. Natural join memberikan hasil berdasarkan kolom dengan nama dan tipe data yang sama yang ada pada tabel yang akan digabungkan. Contohnya seperti tabel di bawah ini, yaitu ada ID dengan nama. Lalu kemudian ada juga tabel yang satunya yaitu ID dengan kota. Nah, untuk melakukan natural join harus ada kolom dengan nama dan tipe data yang sama. Kolom ID sama untuk kedua tabel. Pada karena itu dimungkinkan untuk menggabungkan kedua tabel ini secara alami. Adapun penggabungannya seperti di bawah itu, yaitu di mana ID-nya saling berhubungan lalu menghasilkan data dalam satu tabel, yaitu name dan city. Yaitu ada N yang bertempat tinggal di Sydney, lalu ada Tom yang bertempat tinggal di Melbourne, lalu ada John yang bertempat tinggal di Perth. Lalu kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu database design. Di sini saya akan menjelaskan entitas relationship model, yaitu desain proses. Ada yang pertama modeling, lalu constraints, lalu ER diagram, design issue, weak entity set, extension, ER filters, design of the bank database, reduction to relation schema, database design, dan UML. Adapun fase mendesain database, yang pertama mengkarakterisasi sepenuhnya kebutuhan data calon pengguna database. Lalu yang kedua, perancangan memilih model data dan dengan menerapkan konsep model data yang dipilih. Kemudian yang ketiga, memutuskan skema database. Lalu yang keempat, atribut yang harus kami catat dalam basis data. Kemudian skema hubungan apa yang harus kita miliki dan bagaimana. Kemudian yang keenam, menentukan tata letak fisik basis data. Ada yang namanya ER diagram, atau diagram ER ini biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow, menampilkan konten data store. Ketiga hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional. Adapun komponen penyusun dari ER diagram, yang pertama entitas, yaitu entitas adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Lalu yang ada yang namanya atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas. Lalu kemudian relasi, yaitu hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Kemudian ada garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Relasi ada 4. Yang pertama, relasi one to one, yaitu sebuah entitas A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, dan sebuah entitas di B diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di A. Salah satu contohnya yaitu seperti pada gambar di samping.
yaitu di mana sebuah entitas A itu disisihkan paling banyak satu entitas di B masing-masing. Lalu kemudian ini namanya relasi one to many, yaitu entitas di A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B, namun entitas di B dapat dikaitkan dengan paling banyak satu entitas di A. Salah satunya contohnya seperti yang ada di gambar samping, seperti contoh ini, A dapat dikaitkan dengan B lebih dari satu, sedangkan B itu hanya bisa dikaitkan satu ke A. Lalu kemudian ada relasi many to one, yaitu entitas A diasosiasikan dengan paling banyak satu entitas di B, namun entitas di B dapat diasosiasikan dengan sejumlah 0 atau lebih di entitas di A. Many to one ini adalah kembalikan dari one to many. Adapun contohnya seperti gambar yang ada di layar, di mana entitas A diasosiasikan paling banyak satu, sedangkan entitas B itu bisa diasosiasikan lebih dari satu. Lalu kemudian ada yang namanya relasi many to many, yaitu suatu entitas A dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di B, dan entitas di B dikaitkan dengan sejumlah 0 atau lebih entitas di A. Jadi di sini mereka dapat mengaitkan satu sama lain lebih dari 0 atau lebih. Lalu ada yang namanya relationship set advisor, yaitu mengasosiasikan data seperti di bawah ini, yaitu tabel instruksi dan juga tabel student, yaitu di mana di sini dapat berhubungan antara tabel instruksi dan juga tabel student. Lalu ada juga R diagram, yaitu R diagram ini dimana terdapat beberapa tabel, yaitu ada 6 tabel, yaitu tabel apparel size, produk kategori, produk color dan kategori, yaitu dimana produk itu terhubung dengan produk color, lalu kemudian produk juga terhubung dengan produk kategori dan kategori, dimana kelima tabel ini terhubung langsung dengan apparel size. Adapun masing-masing penghubungnya itu size ID, color ID, lalu kemudian kategori ID dan produk ID. Lalu kita masuk ke relational database design yang keempat, yaitu materi yang keempat. Apa itu relational database? Yaitu sebuah database relasional mengatur data dalam tabel atau relasi. Sebuah tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris juga disebut record atau tuple. Kolom juga disebut bidang atau atribut. Desain basis data lebih merupakan seni daripada sains, karena Anda harus membuat banyak keputusan. Database biasanya disesuaikan agar sesuai dengan aplikasi tertentu. Tidak ada dua aplikasi yang disesuaikan sama, dan karenanya tidak ada dua database yang sama. Pedoman biasanya dalam hal yang apa yang tidak boleh dilakukan daripada apa yang harus dilakukan disediakan dalam membuat keputusan desain ini, tetapi pilihan pada akhirnya ada di tangan masing-masing. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah dalam membuat relational database. Yang pertama, tentukan tujuan database, yaitu analisis kebutuhan. Lalu kita menentukan database apa yang akan kita buat. Lalu kemudian kita kumpulkan data dari database yang akan kita buat, lalu kita atur dalam tabel dan tentukan kunci utamanya atau primary key-nya. Kemudian tabel-tabel yang sudah kita buat, kita hubungkan antar tabel tersebut, lalu kita sempurnakan dan kita normalisasikan desain tersebut.
Adapun contoh kasus yang bisa disebut yang pertama yaitu basis data sekolah, yaitu memiliki entitas dan atribut, yaitu entitas yaitu siswa, guru, dan juga lomba. Adapun atribut dalam siswa yaitu ada nama, NIS, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, dan nomor telepon. Adapun atribut dalam entitas guru yaitu nama, NIP, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat rumah, kelas, telepon, dan jabatan. Kemudian entitas lomba yaitu ada atribut jenis, tahun, dan tingkatan. Nah, adapun diagram dari basis data sekolah yaitu dimana ada 3 tabel, yaitu ada siswa, guru, dan lomba. Dimana guru dapat membimbing siswa lebih dari satu siswa, yaitu guru akan terdeteksi jenis bimbingan dan waktu bimbingannya, berapa lama guru dapat membimbing dan jenis bimbingan apa yang diberikan ke siswa. Kemudian siswa tersebut dapat mengikuti lomba, beberapa lomba seperti tidak. Maka di sini kita akan mendeteksi nama, jenis, dan tahun dan tingkatan lomba apa saja yang diikuti dari siswa tersebut. Adapun diagramnya seperti contoh di bawah ini, yaitu dimana di sini guru dapat membimbing siswa tersebut memiliki beberapa prestasi ketika mengikuti lomba. Nah, kemudian kita masuk ke normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Normalisasi database adalah sebuah pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data ada setidaknya 9 normalisasi yang ada, yaitu 1 NF, 2 NF, 3 NF, EKNF, BCNF, 4 NF, 5 NF, DKNF, dan 6 NF. Namun di sini saya akan menjelaskan 1 NF, 2 NF, dan 3 NF saja. Nah, adapun tahapan normalisasi yang pertama ada yang namanya bentuk tidak normal, 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu bentuk tidak normal, di mana bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data, insert, update, dan delete, atau biasa disebut anomali. Nah, contohnya seperti di bawah ini, di mana ID member atau nama member Anissa di sini itu hanya terdapat satu tabel dalam ID barang dan nama barang, sehingga terdapat perulangan. Nah, lalu kita masuk ke tabel bentuk yang tidak normal tadi ini, yaitu pembelian barang. Kita akan rubah ke bentuk 1NF, di mana 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Yang pertama, menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Kemudian buat tabel terpisah untuk masing-masing kolom data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dan kolom yang unik atau primary key. Nah, data yang tadinya dalam satu tabel itu terdapat 2 ID barang, namun di sini kita memisah antar tabel, jadi memiliki masing-masing satu ID barang, nama barang, PPV, dan jumlah. Ini seperti di bawah ini. Setiap nama member memiliki masing-masing satu data. Nah, lalu kita akan rubah ke 2NF, yaitu syarat untuk menerapkan normalisasi
Untuk kedua ini adalah data telah dirubah dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antar tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan varian key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Di sini tadi ada dua primary key-nya, yaitu ID member dan juga ID barang. Nah, di sini kita akan memisahkan masing-masing primary key dan yang berhubungan, yaitu di sini ada tabel member dan juga tabel barang. Kemudian di sini ID membernya ini itu berhubungan dengan nama member, tipe member, dan keterangan member, sedangkan ID barang berhubungan dengan nama barang, PPV, dan jumlah. Kemudian kita akan merubah ke 3NF, yaitu tidak diperkenalkan adanya partial atau transitive dependency. Tabel transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A sama dengan B dan B sama dengan C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya pada 3NF ini, jika terdapat satu atribut yang tidak bergantung pada primary key tapi bergantung pada flat yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Nah, contohnya seperti yang tadi kan di sini tabel member itu ada tipe member, keterangan member, sedangkan tabel barang ada nama barang, PPV, dan jumlah. Lalu kita pecahkan lagi ke masing-masing yang lebih berkaitan. Jadi terdapat 4 tabel, yaitu tabel member, tabel barang, tabel tipe member, dan tabel PPV, dimana jumlah ini lebih terkait kepada PPV dan keterangan member itu sangat terkait kepada tipe member. Kemudian PPV dan nama barang itu berhubungan dengan kode barang, dan ID member yaitu nama member dan tipe member. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi dari sistem basis data, mulai dari perkenalan apa itu basis data, relational database, desain database, dan juga normalisasi. Mohon maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan materi atau masih ada materi yang kurang saya jelaskan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.